Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan mengupas rahasia mengejutkan dari Romawi kuno yang mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Bagaimana yurin menjadi kunci sukses bisnis cucian mereka? Ya, kamu tidak salah dengar, yurin. Mengapa bahan yang terdengar menjijikan ini jadi andalan? Apa rahasia di balik industri pakaian bersih di era Kekaisaran Romawi? Jangan lupa subscribe No Hub News terlebih dulu, agar selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Bayangkan Roma pada abad pertama Masehi. Kota megah dengan jutaan penduduk, kuil marmer yang berkilau, dan toga putih yang menjadi simbol status. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan amfiteater, ada satu bisnis yang tak pernah sepi. Usaha cucian, atau dalam bahasa Latin, Fulonica. Tempat ini bukan sekadar tempat mencuci pakaian, tetapi pusat industri yang vital bagi masyarakat Romawi. Pakaian, terutama toga dan tunik, harus selalu bersih dan putih cemerlang untuk menunjukkan status sosial. Namun, tanpa sabun modern atau mesin cuci, bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya terletak pada bahan yang sangat tidak biasa. Urin manusia. Ya, urin dikumpulkan dalam jumlah besar dan digunakan sebagai pemutih alami serta pembersih kain. Kedengarannya aneh. Tapi ini adalah rahasia sukses para fulones, atau tukang cuci Romawi. Fulonica bukan usaha kecil-kecilan. Di kota-kota besar seperti Roma dan Pompei, tempat cucian ini adalah bangunan luas dengan bak besar, saluran air, dan pekerja yang menginjak-injak kain dalam campuran air dan urin. Urin, yang kaya akan amonia, memiliki sifat kimiawi yang mampu memecah kotoran, minyak, dan noda pada kain. Proses ini sangat efektif, sehingga pakaian keluar dengan warna putih bersinar, sesuatu yang sangat dihargai di masyarakat Romawi. Yang lebih menarik, bisnis cucian ini begitu penting sehingga Kaisar Vespasianus bahkan mengenakan pajak pada pengumpulan urin. Ini menunjukkan betapa besar skala industri ini. Tapi, bagaimana urin bisa menjadi bahan yang begitu berharga, dan bagaimana masyarakat Romawi mengelolanya? Untuk memahami mengapa urin menjadi andalan, kita perlu melihat sains di baliknya. Urin manusia mengandung urea, yang ketika terurai menghasilkan amonia. Amonia adalah senyawa alkali yang sangat baik untuk menghilangkan noda organik, seperti minyak, keringat, atau darah yang sering menempel pada pakaian. Di era tanpa deterjen sintetis, amonia dari urin adalah solusi alami yang murah dan mudah didapat. Proses di Fulonica dimulai dengan pengumpulan urin. Warga Romawi biasanya membuang urin ke dalam pot besar yang diletakkan di sudut-sudut kota atau di dekat toilet umum. Para fulones akan mengambil urin ini, mencampurnya dengan air, dan merendam kain di dalamnya. Pekerja kemudian menginjak-injak kain di bak besar, mirip seperti menginjak anggur, untuk memastikan amonia meresap dan membersihkan serat kain. Setelah direndam, kain dicuci lagi dengan air bersih, dan kadang-kadang ditambahkan bahan lain, seperti tanah liat fuller, sejenis tanah yang menyerap minyak, atau abu kayu, untuk meningkatkan efek pembersihan. Proses ini tidak hanya membersihkan, tetapi juga memutihkan kain, membuat toga dan tunik tampak seperti baru. Yang mengejutkan, penggunaan urin tidak dianggap menjijikan oleh masyarakat Romawi. Bagi mereka, ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti kita menggunakan deterjen hari ini. Bahkan, urin yang sudah matang, dibiarkan beberapa waktu untuk menghasilkan lebih banyak amonia, dianggap lebih efektif, dan beberapa fulons bersedia membayar lebih untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan betapa cerdasnya masyarakat Romawi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mari kita masuk ke dalam Fulonica di Pompei, salah satu situs arkeologi yang memberikan gambaran jelas tentang industri ini. Bangunan Fulonica biasanya memiliki beberapa bak besar, saluran air yang canggih, dan ruang untuk menjemur kain. Pekerja di sini, yang seringkali adalah budak atau pekerja bayaran, menghabiskan hari mereka dengan menginjak kain, mencuci, dan memoles pakaian. Pekerjaan ini berat dan berbau, tapi sangat penting untuk menjaga penampilan masyarakat Romawi. Fulonica juga menjadi pusat sosial. Pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat, dari senator hingga pedagang, datang untuk menyerahkan pakaian mereka. Bisnis ini sangat menguntungkan, dan beberapa fulons menjadi kaya raya. Salah satu Fulonica terkenal di Pompei
milik seseorang bernama Stefanus, menunjukkan betapa mewahnya tempat ini, dengan dekorasi dinding dan sistem air yang canggih. Namun, kehidupan di Fulonica tidak selalu glamor. Pekerja menghadapi kondisi yang keras, terpapar bau amonia yang menyengat, dan risiko kesehatan dari paparan bahan kimia alami. Meski begitu, industri ini menunjukkan bagaimana masyarakat Romawi mengorganisir tenaga kerja dan teknologi sederhana untuk menciptakan sistem yang efisien. Selain itu, Fulonica mencerminkan nilai-nilai Romawi tentang kebersihan dan penampilan. Pakaian putih bukan hanya soal estetika, tetapi juga simbol kemurnian dan status. Orang kaya akan memamerkan toga mereka yang bersih sebagai tanda kekayaan, karena hanya mereka yang mampu membayar jasa cucian secara rutin. Ini menunjukkan bahwa industri cucian bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga cerminan struktur sosial Romawi. Salah satu aspek paling menarik dari industri Fulonica adalah sistem pengumpulan urin. Di kota-kota Romawi, toilet umum bukan hanya tempat untuk kebutuhan biologis, tetapi juga pusat pengumpulan sumber daya. Pot besar, atau dolia, ditempatkan di toilet atau di sudut jalan untuk menampung urin warga. Para Fulones akan mengambil pot-pot ini secara rutin, mirip seperti layanan pengangkutan sampah modern. Yang lebih luar biasa, urin bahkan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Beberapa pedagang khusus mengumpulkan urin dari kota-kota tetangga dan menjualnya ke Fulonica. Kaisar Vespasianus, yang terkenal karena kecerdasan finansialnya, melihat peluang di sini dan mengenakan pajak pada perdagangan urin. Ketika putranya, Titus, memprotes pajak ini karena dianggap kotor, Vespasianus konon mengatakan, "Uang tidak berbau," sebuah ungkapan yang masih relevan hingga kini. Sistem ini menunjukkan betapa majunya logistik Romawi. Mereka mampu mengelola sumber daya yang tidak biasa dengan cara yang terorganisir, memastikan pasokan urin tetap stabil untuk industri cucian. Ini juga mengingatkan kita bahwa Romawi tidak membuang-buang apapun, bahkan limbah pun bisa menjadi emas. Industri Fulonica meninggalkan warisan yang menarik. Di Pompei, yang terkubur akibat letusan Vesuvius pada 79 M, para arkeolog menemukan Fulonica yang hampir utuh, lengkap dengan bak cucian dan lukisan dinding yang menggambarkan proses pencucian. Penemuan ini memberikan wawasan langka tentang kehidupan sehari-hari Romawi, jauh dari kemegahan kuil atau arena gladiator. Yang lebih penting, Fulonica menunjukkan bagaimana masyarakat Romawi memadukan sains, bisnis, dan budaya. Mereka memanfaatkan sifat kimiawi urin, tanpa memahami ilmu modern, menunjukkan pemikiran praktis yang luar biasa. Sistem pengumpulan urin juga mencerminkan pendekatan mereka terhadap keberlanjutan, di mana limbah diubah menjadi sumber daya berharga. Namun, industri ini juga memiliki sisi gelap. Pekerja Fulonica seringkali adalah budak atau orang miskin yang bekerja dalam kondisi sulit. Ini mengingatkan kita bahwa kemajuan Romawi seringkali dibangun di atas kerja keras kelompok yang kurang beruntung. Pelajaran ini relevan hingga kini ketika kita memikirkan etika dalam industri modern. Warisan Fulonica juga terlihat dalam bahasa kita. Kata fuller dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada pekerja cucian, berasal dari Fulones Romawi. Bahkan proses pencucian modern masih menggunakan prinsip kimiawi yang mirip, meskipun kita kini mengandalkan deterjen sintetis alih-alih urin. Kisah Fulonica bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang apa yang bisa kita pelajari hari ini. Pertama, ini mengajarkan kita tentang inovasi. Romawi menemukan cara untuk memanfaatkan sumber daya yang tampak tidak berguna, seperti urin, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era modern, ketika kita menghadapi tantangan seperti limbah dan krisis sumber daya, pendekatan kreatif seperti ini bisa menginspirasi solusi baru, seperti daur ulang atau ekonomi sirkular. Kedua, Fulonica mengingatkan kita akan pentingnya kebersihan dalam budaya. Di Romawi, pakaian bersih adalah simbol status, dan di masa kini, kebersihan tetap menjadi bagian penting dari identitas sosial. Namun, kita juga harus memikirkan dampak lingkungan dari industri pakaian modern, yang seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya dan menghasilkan limbah besar. Ketiga, kisah ini menyoroti nilai kerja tim dan organisasi. Industri Fulonica tidak akan sukses tanpa koordinasi antara pekerja, pedagang, dan masyarakat.
Ini adalah pengingat bahwa pencapaian besar, baik di masa lalu maupun kini, membutuhkan kolaborasi dan visi bersama. Sebagai penutup, rahasia kotor sukses Romawi ini adalah bukti bahwa bahkan ide yang terdengar aneh bisa mengubah dunia. Dari pot yurin di sudut kota hingga toga putih yang berkilau, Fulonica adalah cerita tentang kecerdasan, ketahanan, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi. Apalagi yang bisa kita pelajari dari kejeniusan Romawi? Mari kita terus menjelajahi masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Itu tadi No Hub News, dengan pembahasan mendalam tentang rahasia yurin sebagai pemutih di Romawi kuno. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.